Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 8 kelas C2 perilaku organisasi. Dari sini kami akan melakukan wawancara terkait bagaimana sih cara mengelola konflik antar pekerja dan juga mengelola stres ketika kita sedang bekerja gitu. Dan di sini udah ada Kak siapa? Boleh diperkenalkan dirinya? Saya namanya Ramadan Sin. Saya selaku leader cafe di Jakarta Beach. Baik, terima kasih. Kalau boleh tahu Kak, sebelumnya Dira cabang yang di Jember ini udah bukanya tuh dari kapan sih gitu? Untuk bukanya dari Jember ini sudah dari tahun 2023, bulannya bulan Agustus. Oke, udah punya berapa cabang ya Kak Dira Beach sendiri? Dira Jember sampai sekarang kita sudah buka 3 cabang, antara lain dari yang pertama Dira Sumbersari yang ini, terus yang kedua Dira Argopuro, yang ketiga Dira PP Sudirman. Oke, yang baru ya, di PP Sudirman. Baik, boleh dilanjutkan teman-teman. Nah, menurut kakak ini seberapa penting sih menjaga keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi? Seberapa penting? Untuk itu sama-sama penting juga sih, karena kehidupan pribadi juga penting. Terus untuk pekerjaan terutama karena kita hidup juga bermasyarakat ya, dan ada kebutuhan juga, jadi sama-sama penting. Pernah nggak sih kakak tuh merasa kalau pekerjaan itu membuat kakak kehilangan waktu untuk berkumpul sama keluarga atau teman-teman gitu? Untuk menanggapi itu ya pasti ada rasa juga sih. Cuma kan kita kembali lagi, kita kan sudah berkomitmen dari awal, dari kita sekolah sampai lulus, dan pastinya kita harus punya penghasilan sendiri lah. Dan penghasilan diri sendiri itu kan dihasilkan dari bekerja ya. Nah, lalu kakak ini apakah ada kebiasaan tertentu gitu yang dilakukan agar bisa tetap fokus dan juga bertanggung jawab sebagai manajer? Ya, ada sih. Jadi untuk menjaga tanggung jawab, kita selalu melis. Pertama kan ini sebenarnya kita akan jual jasa sekaligus makanan, jadi kita fokusnya ke untuk fokusnya itu, jadi kita selalu punya catatan sendiri. Jadi untuk apa yang sudah menjadi tanggung jawab dari pekerjaan selalu dicatat, dan jangan lupa juga selalu mengingatkan tim juga. Lalu Kak, untuk sejauh ini apakah ada kegiatan efektif atau kegiatan sampingan buat mengurangi stres kerja sebagai seorang manajer? Ya, pertama kita juga punya hobi ya, hobi sebagai refresh sendiri. Punya, terutama saya sebagai laki-laki ya, lebih banyak punya, bisa tinggal pilih sudah kita melakukan kegiatan apa yang kiranya itu juga kita nyaman gitu. Lanjut ya Kak, untuk kakak sendiri apa punya batasan khusus dalam hal komunikasi kerja di jam luar operasional kerja? Jadi seperti larangan membicarakan pekerjaan di hari libur atau saat bersama keluarga itu nggak boleh bicara tentang kerja gitu. Kalau saya itu netral sih. Netral. Ya. Jadi dia kan kita butuh juga motivasi, terus sama saran. Berarti ngomong pekerjaannya kayak buat nyari saran-saran gitu. Ya, sama juga. Jadi
Jadi mungkin ada kendala apa selalu saya komunikasikan. Oke, kalau di Dira ini sendiri ini ada nggak sih Kak kayak cara atau programnya Dira ini untuk membantu karyawan ini menjaga keseimbangan antara pekerjaan sama kehidupan pribadinya, entah itu kayak jadwal kerjanya fleksibel, terus kayak rekreasi bareng atau kayak tambahan waktu cuti gitu. Kalau untuk menjaga itu yang pertama kita selalu ke kelas di kafe itu ada jobdesk masing-masing, semua cara kerjanya itu juga. Terus untuk menjaga tadi kan itu kita memberikan libur kerja. Jadi libur kerja itu biar sudah tidak rekan bekerja, jadi mungkin bisa dibuat reposisi. Kalau untuk tambahan cuti kita menyelesaikan juga fleksibel, tidak mengekang untuk bekerja terlebih dahulu. Kalau ada acara kesibukan yang memang tidak bisa ditinggal, kita kasih toleransi. Jadi menyesuaikan jadwalnya juga ya. Oke, kalau lagi rame gitu Kak, kayak kemarin waktu bubar itu kan rame banget kondisinya, dan misal lagi ada pelanggan yang nggak sabaran, nah itu kan pasti leader biasanya turun tangan kalau nanganin masalah itu, dan itu biasanya nguras tenaga dan juga nguras waktu. Nah, gimana sih cara Kakak untuk menangani ketika ada masalah kayak gitu gitu? Mengatasi masalah tersebut kita sudah siasat dari awal. Jadi kita persiapkan untuk komunikasi dari awal, menjelaskan bahwasanya untuk makanan kan kita membuat makanan juga makanan instan ya, ada prosesnya. Jadi butuh waktu. Jadi awal itu kita komunikasikan dulu dengan customer. Jadi sebelumnya mau dikeluarkan jam berapa, ready jam berapa, itu sudah ditentukan dari awal. Terus kalau masalah untuk makanan mungkin lama keluarnya ya, kita mungkin kasih pengetahuan ke customer bahwasanya makanan sedang diproses, kebetulan kami dan orang yang datang bukan satu dua juga, kita jelaskan untuk customer, atau kita kasih opsi pilihan mungkin kalau mau beli menu yang lebih cepat, biasanya seperti itu. Oke, terus pernah nggak sih Kak antar karyawan gitu ya, itu ada yang bawa konflik pribadi, misal kayak karyawan satu dan karyawan dua ini ada konflik pribadi terus kebawa nih ke kerjaan, kan itu biasanya jadi merembet-rembet gitu ya, bikin kerjaan jadi nggak efektif gitu. Gimana cara Kakak sebagai leader di sini untuk ngatasin hal kayak gitu? Yang pertama, yang pasti saya panggil yang bersangkutan, kita komunikasi, kita dari penyebabnya permasalahannya apa, dan kita rembuk di situ juga. Dan itu di luar dari pekerjaan, mungkin nanti setelah selesai bekerja atau sebelum bekerja. Jadi kalau ada masalah seperti itu langsung kita panggil, nanti kita komunikasikan. Oke, berarti udah ada sistem penanganannya sendiri ya Kak. Oke, lanjut. Kalau karyawan di Dira Cafe ini apa pernah kayak ngajuin cuti mendadak gitu? Terus kalau dari pihak manajemen itu bagaimana agar cuti mendadak itu tidak mempengaruhi operasional dari Dira Cafe ini? Pasti ada yang mendadak ya. Ya kita sesuaikan karena kita juga punya tim, jadi dalam jam kerja juga ada shift-shiftnya. Ini kita gantikan yang bersangkutan, mungkin yang mau izin berapa hari, nanti teman timnya juga yang Saling backup ya, saling backup. Oke. Lalu di sini tuh manajemen di sini tuh rutin nggak sih Kak kalau melakukan evaluasi? Mungkin evaluasinya buat membahas beban kerja karyawannya, jadi supaya beban kerja karyawannya itu nggak terlalu berat loh. Jadi ada evaluasi di tiap bulannya atau mungkin 2 bulan sekali, itu buat
meredakan stres di lingkungan kerja itu ada nggak evaluasi? Jadi evaluasi kita lakukan setiap habis closing ya. Dan untuk masalah yang tadi, jadi kita awal itu ada briefing pagi. Kita antisipasi jika hal ini mungkin rame ya, dari awal waktu briefing itu sudah dijelaskan mungkin bahwasanya pembayaran atau bahan-bahan yang sudah menipis kita lebihkan di pagi. Jadi ada persiapan sebelum Terus mungkin ini last question ya, ada ya. Kalau boleh nih kakak memilih apa sih satu hal yang perlu ditingkatin buat menciptakan lingkungan yang sehat, lingkungan kerja yang sehat di Dira Cafe ini apa mungkin? Yang pertama itu namanya komunikasi. Jadi kita sebagai pekerja dan kita kerja nggak sendiri, jadi di situ kita selalu komunikasi, entah itu masalah pekerjaan. Tadi kita kerjasama. Jadi semua tidak merasa kerja sendiri-sendiri, ya, kita saling bantu juga. Kalau yang ini butuh ini kita bantu, atau ada yang kendala yang apa, jadi komunikasi. Komunikasi adalah kunci. Oke. Sejauh ini berarti udah berusaha buat ditingkatkan komunikasi Ya. Oke, mungkin itu saja Kak. Itu terakhir tadi, pertanyaan terakhir. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih. Baik, mungkin kita closing aja ya teman-teman karena udah selesai. Terima kasih juga sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.